Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 bagian B yang beranggotakan Awaludin Irmansyah dan Ayu Widyaningsih. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament atau TGT. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament itu? Teams Games Tournament atau disingkat dengan TGT adalah pembelajaran yang membagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku yang berbeda. Model pembelajaran tipe ini melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement yang membuat siswa dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan, dapat menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, bersaing, dan secara sehat. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa ditempatkan dalam kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku yang berbeda. Ciri yang kedua yaitu adanya games turnamen. Dalam permainan ini, setiap siswa yang bersaing merupakan wakil dari kelompoknya. Siswa yang mewakili kelompoknya masing-masing ditempatkan dalam meja-meja turnamen. Ada 5 tahapan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, yaitu: pertama, penyajian kelas atau class presentation. Pada awal pembelajaran, guru mempresentasikan atau menyajikan materi, menyampaikan tujuan, tugas, atau kegiatan yang harus dilakukan siswa, dan memberikan motivasi. Pada saat penyajian kelas ini, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game akan menentukan skor kelompok. Materi pelajaran dalam TGT dirancang khusus untuk menunjang pelaksanaan game turnamen. Materi ini dapat dibuat dengan cara mempersiapkan lembar kegiatan siswa atau LKS. Tahap yang kedua yaitu belajar dalam kelompok atau team study. Kelompok biasanya terdiri dari 4-5 siswa yang anggotanya heterogen secara akademik, jenis kelamin, dan ras. Masing-masing kelompok diberi kode, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game. Setelah guru menginformasikan materi dan tujuan pembelajaran, kelompok berdiskusi dengan menggunakan LKS. Dalam kelompok terjadi diskusi untuk memecahkan masalah bersama, saling memberikan jawaban, dan mengoreksi jika ada anggota kelompok yang salah dalam menjawab. Tahap yang ketiga diadakannya permainan atau game. Game terdiri dari pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Permainan diikuti oleh anggota kelompok dari masing-masing kelompok yang berbeda. Tujuan dari permainan ini adalah untuk mengetahui apakah semua anggota kelompok telah menguasai materi, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berhubungan dengan materi yang telah didiskusikan dalam kegiatan kelompok. Tahap yang keempat, pembuatan dan pelaksanaan turnamen.
Biasanya, turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja. Turnamen pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa meja turnamen. 4 siswa tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja A, 4 siswa selanjutnya pada meja B, dan seterusnya. Untuk melaksanakan turnamen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, yaitu membentuk meja turnamen. Dalam membentuk meja turnamen, harus disesuaikan dengan banyaknya siswa pada setiap kelompok. Yang kedua, menentukan ranking berdasarkan kemampuan setiap siswa kelompok. Yang ketiga, menempatkan siswa yang memiliki kemampuan yang sama pada meja yang sama. Misalnya, siswa pandai ditempatkan pada meja A dan seterusnya. Yang keempat, masing-masing siswa pada meja turnamen bertanding untuk mendapatkan skor sebanyak-banyaknya. Lalu yang kelima, skor siswa dari setiap kelompok yang punya jumlah kumulatif tertinggi ditentukan sebagai pemenang pertandingan. Untuk tahap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang terakhir yaitu penghargaan kelompok atau teams recognition. Setelah melaksanakan tahap turnamen, guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim akan mendapatkan sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. Pemberian penghargaan atau rewards berdasarkan pada rata poin yang diperoleh oleh kelompok dari permainan. Penghargaan ini akan diberikan kepada tim yang memenuhi kategori rata poin sebagai berikut. Untuk kelompok yang mendapatkan poin dengan jumlah 40, maka dapat dikatakan sebagai top scorer atau tim istimewa. Untuk kelompok yang mendapatkan poin 30, maka dapat dikatakan sebagai high middle scorer atau tim baik sekali. Untuk kelompok yang mendapatkan jumlah poin 20, maka dapat dikatakan sebagai low middle scorer atau tim baik. Untuk kelompok yang mendapatkan poin 10 ke bawah, dapat dikatakan sebagai low scorer atau tim yang kurang baik. Menurut Suarjana, kelebihan dari pembelajaran TGT antara lain. Yang pertama, lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. Yang kedua, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Yang keempat, proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Yang kelima, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Yang keenam, motivasi belajar lebih tinggi. Yang ketujuh, hasil belajar lebih baik. Yang kedelapan, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Selanjutnya, kelemahan TGT. Pertama, kelemahan atau kesulitan TGT bagi guru, yaitu sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok. Waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak, sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Lalu kesulitan TGT bagi siswa, yaitu
Masih adanya siswa berkemampuan tinggi, kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain. Apabila model pembelajaran kooperatif tipe TGT digunakan dalam pembelajaran, ada beberapa manfaat yang diperoleh. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Itulah penjelasan dari kami mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.